Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 0548201192, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang bacaan gharib pada sisi ke-6 dan juga bacaan non wiqayah, ayat sajadah, dan juga sifir mustadzir dan mustatil. Video ini saya buat karena memenuhi tugas atau kuliah. Lanjut ke materi. Yang pertama mengenai tentang bacaan gharib. Perlu kita ketahui bahwa bacaan gharib itu merupakan bacaan-bacaan asing yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh yang berada di surah Hud ayat 41. Nah, di surah Hud ayat 41 ini terdapat bacaan dan tulisan yang tidak sama, ya. Bacanya tidak sama. Meskipun harokatnya fathah tapi tidak dibaca fathah. Ya. Harokatnya fathah tapi dibaca kasroh. Contohnya di sini majroha tapi dibaca majreha. Nah, ini merupakan bacaan imalah. Imalah fathah ra condong pada kasrah, surah Hud ayat 41. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Ya, harus dibaca condong roknya. Yang kedua, ismam. Ismam itu berarti memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Jadi bibir itu harus dimonyongkan ke depan semua, dua bibir tersebut. Seperti kalimat lan ta'manna. Nah, dimonyongkan ke depan. Lan ta'manna. Di surah Yusuf ayat 11, qalu ya abana ma laka lan ta'manna. Ini merupakan bacaan ismam, isyarah dhammah awal dengung setelah sukunnya nun, surah Yusuf ayat 11. Nah, lanjut lagi, sakta. Sakta ini juga termasuk bacaan gharib, yang mana sakta ini harus berhenti. Sakta berhenti sejenak, satu alif tanpa bernafas. Iwaja qayyima, yang ada di surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, berhenti sejenak, satu alif tanpa bernafas. Dan seterusnya di surah Yasin ada juga bacaan sakta, mimma ruqadina hadza, berhenti sejenak tanpa bernafas. Dan juga di surah Al-Qiyamah ada juga bacaan sakta, wa qila man raq. Al-Mutaffifin ayat 14 juga bacaan sakta ada, kalla bal rana. Itu yang bacaan sakta. Terus ada juga yang bacaan gharib, yang bacaan asing seperti a'jamiyuh. A'jamiyuh ini bacanya harus hamzah yang kedua harus diringankan. Contoh a'jamiyuh, bukan a'jamiyuh. A'jamiyuh harus diringankan. Tashil hamzah kedua ringan bacanya, surah Fussilat ayat 44. Bi'sal ismu, ini juga merupakan bacaan gharib, bacaan-bacaan asing yang perlu kita ketahui. Tulisannya bi'sal ismu tapi bacanya bi'salismu. Bacanya bi'salismu. Iltiqa'us sakinain, tulisannya bi'sal ismu, bacanya bi'salismu. Surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu, bacanya
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Terus fis ada juga yang bacaan warib, fis samawati tuni, ini juga merupakan bacaan warib, bacaan asing. Fis samawati tuni, ibdal berarti mengganti huruf hamzah menjadi huruf mad. Terdapat pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Fis samawati tuni ituni bi kitab. Lafaz yabsud juga. Di lafaz yabsud ini terdapat sin kecil. Artinya apa? Sin kecil ini berfungsi pada salah satunya. Fungsi dua-duanya bisa sin dan juga bisa shod. Ya basud, ya basud, ya basud. Nah, dua-duanya bisa. Terus yang sekarang mengenai tentang non wikoyah. Non wikoyah itu berarti nun penjaga. Nun kecil yang dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Nun wikoyah ini bisa kita temukan di surah Al-Qiyamah ayat 30. Juz 29 halaman 578. Ila rabbika yawma idinil masak. Kalau ada nun kecil maka harus dibaca kasroh. Ayat as-sajadah. As-sajadah itu berarti ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di akhir ayat terdapat suatu kubah ya, atau sejadah yang biasa kita temukan di dalam Al-Quran. Surah As-Sajadah itu yang tadi berarti ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 206 juz 9 halaman 176 terdapat ayat sajadah yang bacanya walahu yasjudun. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Biasanya orang itu membacanya dengan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah Sajadah sudah selesai, maka dilanjut dengan sifir mustadzir. Sifir mustadzir itu adalah bulatan yang sempurna. Bulatannya itu sempurna, pokoknya bulatannya itu sempurna, sangat sempurna sekali. Ada yang bentuknya itu moncong, itu merupakan sifir mustatil, tapi ini bentuknya bulatannya sempurna. Nah, dibaca pendek ketika wasol atau dibaca lanjut. Ya, kalau dibaca lanjut harus dibaca pendek, dan dibaca sukun ketika waqaf atau berhenti. Contohnya di sini wa malaihi thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa malaihi. Jadi kalau dibaca wasol harus dibaca pendek. Wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Banyak contohnya di sini yang berkaitan dengan sifir mustadzir. Terus lanjut ke